Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Susanto di channel YouTube Meta4Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT Security. Di video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya, yaitu tutorial network scanning menggunakan Nmap. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta4Sec supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video edukasi tentang IT security lainnya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin membahas tentang kegunaan Nmap. Nmap ini fungsinya untuk network scanning, yang dengan menggunakan Nmap ini kita dapat mengetahui port yang terbuka, host yang sedang aktif, OS detection, atau kita bisa mengetahui operation system yang digunakan oleh host target, dan kegunaan-kegunaan lainnya. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan beberapa perintah Nmap. Yang pertama, Nmap ke mode cepat. Yang kedua, informasi versi. Yang ketiga, OS detection. Yang keempat, informasi platform, tool kompilasi. Yang kelima, informasi firewall. OS detection ini kita dapat mengetahui operation system yang digunakan oleh si target. Informasi firewall ini kita dapat mengetahui apakah host target ini menggunakan firewall atau tidak untuk melindungi. Oke, kita lanjut aja ke prakteknya. Di sini saya menggunakan Kali Linux. Misalkan kita ingin meng-scan host dengan mode cepat, kita ketikkan Nmap. Kita menggunakan flag F besar. Misalkan kita ingin meng-scan IP, di sini saya menggunakan IP saya sendiri. Saya cek IP dulu. Windows R, CMD, it, config. Ini dia IP saya, kita copy. Kita paste ke sini. Lalu enter. Ini dia hasilnya. Port 80, statusnya open, terbuka. Servisnya layanannya HTTP, port 135, 139, 445, 3306. Dalam waktu 2,17 detik. Coba kita bandingkan dengan perintah Nmap tidak menggunakan flag F besar ya teman-teman. Kita ketikkan Nmap, masukkan IP. Nah, di sini kita lihat perbandingannya. Tanpa menggunakan flag F besar, kita selesai meng-scan itu dalam waktu 4,84 detik. Jadi hampir 2 kali lipatnya lebih cepat menggunakan flag F besar. Jadi teman-teman kalau ingin meng-scan host dengan cepat, bisa menambahkan flag F besar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perintah Nmap lainnya. Misalkan kita ingin mencari versi dari host target ini, informasi versi. Jadi kita bisa mengetikkan di sini misalkan Nmap. Kita menggunakan flag S V besar, masukkan IP. Di sini saya ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Kita tinggal tambahkan saja flag V kecil, enter. V kecil ini opsional ya teman-teman. Kita bisa memakai atau tidak. Kalau kita ingin mendapatkan informasi lebih banyak, kita tambahkan flag V kecil. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini dia hasilnya dalam waktu 17 detik. Di sini kita mendapatkan informasi versi ya, yakni Apache, Microsoft Windows RPC, Microsoft Windows NetBIOS,
Intel Active Management Technology. Nah, ini dia informasi versinya ya teman-teman. Jadi kita kalau ingin mencari informasi versi itu bisa menggunakan flag S V besar. Oke, kita lanjut ke perintah nmap lainnya. Di sini misalkan kita ingin mengetahui operation system yang digunakan oleh si target. Di sini kita ketikkan nmap. Kita bisa menggunakan flag A besar. Lalu kita bisa menambahkan flag V kecil untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Lalu kita masukkan IP. Enter. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Di sini kita mendapatkan info operation systemnya, yakni Windows, device-nya remote management. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui operation system apa yang digunakan oleh si target, bisa menggunakan flag A besar ya teman-teman. A besar. Service info, operation system Windows, device-nya remote management. Oke, kita lanjut ke perintah nmap lainnya. Misalkan kita masih juga ingin mengetahui informasi operation system selain menggunakan flag A besar, kita bisa menggunakan flag O besar ya teman-teman. Sini kita ketikkan nmap strip O besar. Lalu kita opsional bisa tambahkan V kecil untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Lalu masukkan IP. Lalu enter. Fingerprinting requires root privilege. Oh, ini kita harus menggunakan mode root ya teman-teman. Tinggal kita tambahkan sudo saja di depan. Sudo. Enter. Masukkan passwordnya kali. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kita mendapatkan operation systemnya yang digunakan yakni VirtualBox dengan device type-nya Bridge General Purpose. Berbeda ya teman-teman dengan menggunakan flag A besar. Kalau tadi flag A besar itu operation systemnya kita dapatkan Windows, device-nya remote management. Kalau yang menggunakan O besar ini kita mendapatkan OS-nya itu VirtualBox, device type-nya Bridge General Purpose. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi operation system ini, bisa menggunakan A besar ditambah dengan O besar ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang berbeda lagi, yang lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke perintah nmap lainnya. Misalkan kita ingin mengetahui informasi platform ya dari host target, kita menggunakan flag V besar ya teman-teman. Sini kita ketikkan nmap strip V besar, masukkan IP. Berbeda ya V besar dengan V kecil. Kalau yang V kecil itu tadi hanya menambahkan informasi output saja. Kalau yang V besar ini kita lihat enter, kita mendapatkan informasi platform dan kompilasi tool dari host target, yakni platformnya x86, 64, PC, Linux, GNU dengan compile with. Tool kompilasinya yakni lib2, OpenSSL, libSSH, dan lainnya.
Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi platform, tool kompilasi dan lainnya, bisa menggunakan flag V besar. Oke, kita lanjut ke perintah nmap yang terakhir kita, yakni perintah tentang informasi firewall. Di sini kita ketikkan nmap. Kita bisa menggunakan flag S A besar, masukkan IP, lalu kita opsional bisa menambahkan flag V kecil untuk penambahan informasi. Flag SA ini artinya kita mengirim ACK kepada target, lalu kita enter. Di sini kita harus menggunakan mode root ya teman-teman, root privilege. Tinggal kita tambahkan sudo saja di depan, enter. Nah, ini dia teman-teman, all 1000 scan port on IP 192.168.6452 are unfiltered. Artinya tidak difilter, yang berarti tidak ada firewall ya teman-teman dari si host target ini. Untuk penambahan, misalkan kita ingin mengetahui mengapa tidak difilter, yakni kita bisa menambahkan strip reason, lalu enter. Nah, ini dia alasannya, because of 1000 reset sebanyak 1000. Nah, itu dia teman-teman video kita kali ini. Video ini ditujukan untuk edukasi, jadi jangan disalahgunakan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.